Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta sahla Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'du. Ikhwati azzakumullah, para jamaah, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memurnikan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semua amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mizan hasanat, timbangan kebaikan kita kelak di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ikhwati azakumullah, salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pekan yang ketiga ini kita sebagaimana biasa membahas satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yaitu Minhajul Muslim, dan hari ini kita sampai kepada fasal al-imanu bi ilahiyatillahi ta'ala lil awwalina wal akhirin, yaitu kita beriman dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang disembah oleh makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara orang dahulu, orang sekarang, dan orang yang akan datang, bahwa ilah mereka adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini ikhwati azakumullah yang membedakan dengan semua din, ya, semua agama yang dianut oleh manusia, di mana mereka tidak bisa membuktikan bahwa ilah yang mereka sembah adalah ilahnya orang terdahulu, ilahnya orang yang sekarang, dan ilahnya orang yang akan datang. Karena ikhwati azakumullah, tidak ada yang disembah selain Allah dari makhluk kecuali sifat makhluk itu adalah baharu. Baharu artinya baru datang. Baru datang. Sehingga dulunya dia tidak ada, sekarang dia ada. Dan pada masa yang akan datang dia mungkin sirna. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu akan lenyap, akan hilang, akan sirna, kecuali wajahnya Allah tabaraka wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwati azakumullah, di kesempatan kali ini kita meyakini, yu'minul muslim, kata beliau, bi uluhiyatillahi ta'ala li jami'il awwalina wal akhirina. Maka seorang muslim itu harus beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang disembah oleh awal manusia, oleh awal makhluk, bahkan seluruhnya, bahwa ilah mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala
dan sampai manusia terakhir, sampai makhluk yang terakhir itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ilaha ghairuhu, dan tidak ada ilah yang hak untuk disembah selain Allah tabaraka wa taala. Wala ma'buda bihaqqin siwahu, tidak ada yang disembah dengan kebenaran, dengan hak selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwati azakumullah, semua agama-agama yang diklaim oleh manusia di dalam kehidupan ini, maka mereka menyembah Tuhan yang terbatas. Ketika Fir'aun datang, kemudian dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, maka Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, bagaimana dahulu ayahmu, siapa Tuhannya? Engkau belum lahir. Kakekmu siapa Tuhannya? Manusia-manusia yang lahir sebelum engkau, yang engkau belum ada pada saat itu, belum dikenal, belum disebut, bahkan janin pun belum, terakhir pun belum. Siapa Tuhan mereka? Berarti Tuhannya baru datang, ya. Tuhan yang dahulu siapa? Ya. Begitu pula ikhwati azakumullah terhadap orang yang mentuhankan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Sebelum Isa ibnu Maryam bagaimana? Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Bagaimana dengan Nabi Musa yang belum bertemu Al-Masih? Yang dikatakan siapa yang tidak mengakui Al-Masih sebagai anak Tuhan, maka dosa-dosa dia belum diampuni. Bagaimana dengan umat-umat terdahulu sebelum Nabi Isa lahir? Dan seterusnya ikhwati azakumullah. Mereka tidak akan bisa menjawab perkara ini. Tetapi ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala telah diketahui, ya, dari makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu khalqin, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalamu, pena. Sebagaimana hadis sahih tentang masalah tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada pena, uktub, tulis wahai pena. Madza aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Maqadirul khalaik, ketetapan semua makhluk. Baru diciptakanlah malaikat, baru diciptakanlah manusia, baru diciptakan jin dan seterusnya. Karenanya ikhwati azakumullah, di dalam surah Al-Baqarah itu makhluk langit disebut semuanya dengan malaikat, ya. Disebut semuanya dengan malaikat, baik jin, baik yang diciptakan dari cahaya yaitu malaikat sendiri, baik yang diciptakan dari api. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka makhluk-makhluk yang pertama diciptakan adalah al-malaikatu, malaikat. Dan malaikat itu ikhwati azakumullah tidak dibedakan antara jin dengan malaikat. Semua penduduk langit itu disebut dengan al-malaika. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ketika Allah taala berfirman kepada para malaikat. Apa yang dimaksud malaikat di sini? Semua yang ada di langit pada saat itu, baik jinnya, baik malaikatnya. Karenanya dikatakan ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dan diberikanlah Adam itu dengan ilmu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada para malaikat itu, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini malaikat tidak? Malaikat secara umum pada saat itu, karena belum dipisah-pisah antara malaikat, antara jin, ya. Jadi makhluknya ada yang diciptakan dari api, ada yang diciptakan dari cahaya. Dan iblis ini ikhwati azakumullah adalah malaikat dari kelompok jin, malaikat yang diciptakan dari api asalnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran, kana minal jinni
adalah iblis itu dari jin. Jadi kelompoknya dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih, kemudian dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian para ulama juga mengatakan ketika Allah menciptakan makhluk di langit, Allah pun menciptakan makhluk di bumi. Jadi bumi juga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bumi ini yang mengelolanya pada saat itu adalah dari bangsa jin. Jadi ada jin yang ada di bumi dan ada jin yang ada di langit, ya. Yang di langit disebut malaikat semuanya, sampai kemudian terjadilah pembangkangan iblis. Maka terpisahlah antara malaikat yang kita kenal dengan jin di alam kehidupan manusia. Intinya Allah sudah bercerita tentang sebelum kejadian makhluk, ya, sebelum kejadian makhluk, maka Allah lah yang menciptakan semuanya. Berarti Allah lah ilah bagi seluruh makhluk tersebut, yang pertama maupun yang akhir. Kemudian beliau mengatakan, apakah keyakinan seperti ini tidak memiliki dalil-dalil? Atau apa dalil kalian? Apa petunjuk kalian kalau kalian meyakini Allah itu adalah ilah orang yang pertama atau makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir? Maka kata beliau, wadzalika lil adillati an-naqliyah wal aqliyah. Keyakinan seperti ini memiliki dalil, baik dalil yang dinukilkan maupun dalil secara akal pikiran. Maka sama ikhwati azakumullah, masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan oleh muallif li hidayatillahi taala, karena hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati manusia tersebut. Qabla kulli syai, sebelum segala sesuatu. Sebelum kita membahas dalil Al-Qur'an, sebelum kita membahas dalil hadis, sebelum kita membahas dalil akal-akal tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali adalah Allah sendiri yang memasukkan hidayah itu ke dalam hati. Karena tidak ada jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia itu. Itman yahdillahu fahuwal muhtadi. Karena siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dialah yang dapat petunjuk. Wa may yudlil fala hadiyalah. Maka orang yang tersesat maka tidak akan ada hidayah baginya. Pertama ikhwati jazakumullah, dalil naqliyah. Dalil naqliyah, dalil naqal yang kita dapatkan riwayat-riwayat itu dari Allah tabaraka wa ta'ala yang diwahyukan kepada para rasul, para anbiya. Maka di dalam surah Ali Imran ayat ke-18 Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia. Wal malaikatu, dan para malaikat pun bersaksi bahwa Allah adalah ilah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu itu pun bersaksi qaiman bil qisti, di mana ilmu mereka tegakkan dengan keadilan. Ada orang berilmu tetapi tidak dia tegakkan. Dia kesampingkan ilmunya karena keindahan dunia, pujian-pujian dunia, maka dia simpan ilmunya. Dia tidak mau tunjukkan. Dia menginginkan hal-hal yang menyenangkan manusia, menyenangkan keadaan kaumnya, maka dia simpanlah ilmu tersebut. Dia tidak tunjukkan. Maka ini tidaklah menjadi dalil bagi kita. Yang di sini disebutkan oleh Allah adalah ahlul ilmi yang qaiman bil qisti, yang menegakkan keadilan dalam dirinya. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun, dia ikhlas di dalam ilmu tersebut. Maka dia mengatakan la ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah Al-Aziz yang maha mengalahkan, Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka ikhwati jazakumullah, berdasarkan ayat ini, satu yang kita pegang di dalam kehidupan ini adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ketika orang-orang yang berakal sehat, cerdas dari masa ke masa,
ya, yang kecerdasannya itu telah teruji baik dari sisi hafalan dia, dari sisi analisis dia, mengatakan bahwa Allah lah yang disembah, ya, maka tidak ada persaksian yang lebih kuat daripada orang-orang berilmu tersebut, ya. Kalau ada orang berkata, semisal dalam satu bidang pengetahuan, dalam bidang politik misalnya, dia berkata begini begitu, ketika ditanya siapa dia, oh bukan orang yang bergelut di dalam bidang tersebut, maka kalamnya apa? Ucapannya adalah hanya hayalan saja, ya. Orang yang tidak pernah mempelajari tentang kedokteran misalnya, kemudian dia berbicara tentang kesehatan, tentang ini itu, padahal dia tidak dikenal belajar tentang masalah itu, maka ucapannya apa? Ucapannya tidak akan diterima, ya. Tidak akan diterima. Begitu pula semua bidang pengetahuan, ikhwati azakumullah. Maka kemudian ketika semua orang-orang berilmu itu mengatakan tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah tabaraka wa taala, maka ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa taala memang benar sebagai ilah yang hak untuk disembah, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, yang kedua kata beliau, ihbaruhu ta'ala bidzalika fi ghairi ayatin min kitabihil aziz, yaitu penghabaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang lain yang begitu banyak di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang hak untuk disembah. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-255, Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah lah ilah yang hak, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia, ya. Allah itu hidup, Al-Qayyum, Allah lah yang menegakkan, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, yang Allah tidak bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh sinatun. Sinatun artinya muqaddimatun naum, awal dari tidur. Jadi orang kalau mau tidur itu yang pertama sinah, yang kedua nuas. Nuas artinya mengantuk. Yang ketiga tidur. Allah sinah pun tidak, ya. Sinah itu kayak orang keliengan, baru kemudian lama-lama dia kehilangan kesadaran, ngantuk, baru setelah itu tidur pulas. Itu tidak ada Allah bersifat itu. Lalu kita lihat ikhwati azakumullah, di dalam alam semesta ini, di dalam kejadian, tidak ada satu hal yang berlangsung, berproses kecuali dijaga. Orang bikin kue. Kalau dia ngantuk, tertidur, apa yang terjadi? Gosong, ya, hancur, gak bisa dipakai. Orang bikin ini, bikin itu semuanya, ya, maka akan apa? Akan hancur. Dan kita melihat alam semesta, ikhwati azakumullah, alam semesta ini berabad-abad, ya, bertriliunan masa berputar tanpa ada kesalahan, tanpa ada tabrakan, ya. Siapa yang menegakkannya itu? Ya, karena disebutkan ikhwati azakumullah, ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya-tanya, apakah Allah tidur? Lalu datanglah malaikat kepada Nabi Musa alaihissalam, memberikan dia dua botol yang berisi, lalu malaikat menyerahkannya kepada Nabi Musa dan dipeganglah oleh Nabi Musa. Lalu malaikat berkata, jangan engkau letakkan botol tersebut sampai aku datang. Dipeganglah oleh Nabi Musa dua botol tersebut. Dia pertahankan terus demikian. Kemudian datanglah mengantuk dia. Datanglah mulai sinah. Maka dua botol ini pun berada di tangannya, hampir beradu. Kemudian dia terjaga lagi, dia pegang lagi. Terus demikian dia berusaha sampai dia tertidur dan beradulah dua botol tersebut dan pecahlah botol tersebut. Maka pada saat itu
Musa alaihissalam sadar bahwa Allah ilah yang disembah itu tidak tidur, ya, tidak mengantuk. Karena alam semesta ini terus berputar, ya. Terus berlangsung kehidupan keteraturan tanpa ada tabrakan. Oh, berarti benar bahwa ini ada pengaturnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi tidur, ya, tidak dipengaruhi mengantuk. Dan itu terbukti di alam semesta apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian itu adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia. Ar-Rahmanu, yang maha kasih sayang. Ar-Rahim, yang juga memiliki kasih sayang. Nah, kemudian Allah juga mengatakan, Tuhan kalian itu yang kalian sembah itu harus memiliki Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya, ikhwati jazakumullah, kasih sayang yang tidak terbatas. Kasih sayang yang tidak terbatas. Adakah di dalam kehidupan ini seorang yang disembah yang kasih sayangnya tidak terbatas? Orang dahulu menyembah Firaun. Firaun mengasihi sayangi kaumnya, ya, mengasihi sayangi bangsanya. Tapi selain itu mereka diperbudak oleh Firaun. Dahulu orang menyembah Tuhan-Tuhan tertentu, dia hanya mengenal kaumnya, dia hanya memberikan kasih sayang kepada kaumnya. Adapun kepada yang lain, dia memiliki apa? Memiliki ketidaksukaan. Itu rata-rata, semuanya makhluk, tidak ada yang bersifat kasih sayang yang meluas. Karenanya ikhwati azakumullah, sifat Ar-Rahman itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimiliki oleh siapapun. Karena tidak boleh seseorang diberi sifat Ar-Rahman atau diberi nama Ar-Rahman, karena tidak ada yang bisa. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Allah yang kasih sayang itu yang beristiwa di aras. Karena tidak ada yang bisa beristiwa di aras kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah tidak mengatakan Ar-Rahimu 'alal arsy istawa, ya, tidak. Ya, tetapi Allah memberikan satu sifat yang sifat ini tidak ada pada makhluk, yaitu kasih sayang yang tanpa batas. Apa buktinya ikhwati jazakumullah? Kita lihat di dalam kehidupan ini, ada orang yang menyembah Allah dan ada orang yang tidak menyembah Allah. Ada orang yang muslim menyembah Allah, ada orang non muslim, orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah. Apakah Allah tidak kasih sayang kepada mereka? Kasih sayang kepada orang-orang kafir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya tu'adilu janaha ba'udatin ma saqal kafiru ma'an." Kalau sekiranya dunia ini, ya, sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan diberi minum. Tapi dalam kehidupan ini, ikhwati jazakumullah, orang kafir bukan hanya minum, ya, makan juga, punya rumah juga, punya kedudukan juga, punya segala apa yang ada mereka butuhkan di dunia mereka bisa dapatkan. Allah tidak membedakan antara hambanya, ya, dikasih sayangi semuanya. Maka terbukti itu kita dapatkan Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Oh, itu kan karena kebisaan mereka bisa begini, bisa begitu. Kalau itu kebisaan, ikhwati azakumullah, suruh mereka membuat satu biji, lalu mereka tanam, apakah tumbuh? Orang suruh bikin biji bayam, secara fisik dia bikin, ya, dia bikin. Suruh dia bikin telur, bisa tidak? Bisa dia bikin telur, tapi apakah bisa menetas? Allah menumbuhkan tumbuhan di negeri barat, ya, di negeri timur, utara, selatan. Allah tumbuhkan. Kalau bukan Allah yang menumbuhkan, maka siapa yang menumbuhkan? Tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menumbuhkan itu.
Berarti bukan manusia. Berarti itu sifat apa? Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa di dunia ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan di barat, Allah yang menurunkan hujan di timur. Bukankah ini bentuk rahman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau bikin mobil, bikin pesawat itu diciptakan oleh manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa diciptakan manusia dan manusia bergantung di situ. Matahari, bulan, bintang yang dipakai oleh manusia untuk semua teknologi mereka. Maka ikhwati azakumullah, jelas Allah Ar-Rahman, ya. Orang mengatakan oh itu fenomena alam, ada matahari, ada bulan. Maka mereka tidak bisa menjawab ketika ada sesuatu pasti ada yang membuat. Ada nggak berita manusia yang bisa menciptakan matahari? Adakah berita orang yang bisa menumbuhkan tumbuhan, ya, menciptakan hewan-hewan? Maka tidak kita dapatkan. Oh berarti siapa itu yang menciptakannya? Kecuali ada, dan itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwati azakumullah, Allah juga berfirman dalam surat Thaha, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa, tidak ada ilah illa ana, kecuali aku, kata Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Dan lain-lain dari ayat-ayat yang banyak sekali, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, adanya kabar dari semua rasul yang diutus tersebut. Jadi semua rasul yang diutus, ikhwati azakumullah, semuanya bercerita tentang Allah, ya, semuanya bercerita tentang Allah. Nabi Adam alaihissalam bercerita tentang Allah, Nabi Nuh alaihissalam bercerita tentang Allah, Nabi Ibrahim dan seluruhnya. Mungkinkah ikhwati azakumullah orang yang berbeda zaman, berbeda masa bisa sepakat, ya, bisa sepakat mengatakan satu Tuhan Allah? Pernahkah Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh bertemu dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Musa? Nabi Musa bertemu dengan Rasulullah? Enggak pernah. Tapi apa yang mereka katakan sama, ya. Yang mereka katakan sama, la ilaha illallah. Siapa yang membisiki itu? Maka tidak mungkin ikhwati azakumullah. Karena ketika kita mengetahui kesamaan yang mereka serukan, oh berarti memang yang membisikkan pun sama, yang mewahyukan pun sama, ya. Karena ikhwati azakumullah, masalah ibadah salat itu diceritakan ketika Rasulullah SAW pertama kali masuk Islam, atau ketika pertama kali beliau ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Rasul. Itu disebutkan di dalam beberapa riwayat. Di antaranya sahabat Al-Afif itu menceritakan, ya, waktu itu beliau belum masuk Islam. Dia mengatakan, satu saat saya pergi ke Mina. Lalu saya bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian beliau mengatakan, aku melihat ada seseorang yang keluar dari persembunyian dan dia berada di Mina, kemudian dia sholat. Setelah itu aku juga melihat seorang perempuan yang keluar dari persembunyian yang sama, kemudian dia mengikuti laki-laki itu sholat di belakangnya. Kemudian setelah itu aku melihat lagi seorang anak kecil yang keluar dari tempat persembunyian itu, kemudian dia sholat, ya. Yang dimaksud, lalu Al-Afif ini bertanya kepada Al-Abbas, siapa orang itu? Maka Abbas mengatakan, itu adalah anak dari saudaraku, ya, anak dari saudaraku, yaitu Rasulullah. Dia Muhammad, anak dari saudaraku. Abbas pun pada saat itu belum masuk Islam. Lalu siapa perempuan itu? Itu adalah Khadijah, istrinya. Lalu anak kecil itu siapa? Itu adalah anak pamannya, ya, anak pamannya itu keponakan, sepupu, ya, anak paman berarti sepupu.
anak paman, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu diceritakan Rasulullah itu sholat. Padahal ikhwati jazakumullah itu awal Islam. Awal Islam. Tetapi Rasulullah sudah sholat. Sholatnya seperti apa? Sudah ada ruku, sudah ada sujud. Ya, sudah ada ruku, sudah ada sujud. Jadi Rasulullah SAW melakukan ruku dan sujud. Oh, bagaimana dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW? Bagaimana sholatnya? Mereka pun sholatnya sama, ada rukunya, ada sujudnya. Perbuatan ibadahnya sama. Allah menceritakan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami mengambil perjanjian kepada Ibrahim, kepada Ismail, an tahira, supaya mereka mensucikan baitiya, rumahku, yaitu mensucikan masjid, mensucikan Makkah, Ka'bah al-Musyarrafah, yaitu Masjidil Haram sekarang ini. Disuruh mensucikan untuk apa? Lit-ta'ifina, untuk orang yang tawaf, wal aqifina, dan orang yang beriktikaf, war ruk'a, untuk orang-orang yang ruku, war ruk'is sujud, orang yang ruku, orang yang sujud. Berarti orang yang ruku, orang yang sujud sudah ada pada masa Rasul, sudah ada pada orang-orang terdahulu. Sudah ada. Jadi kalau kita tanya bagaimana bentuk sholat sama. Di antara dalilnya apa? Rasulullah ketika mengimami para malaikat, ya, di Baitul Maqdis, semuanya mengikuti Rasulullah SAW sholat dengan sholat yang sama. Juga Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih menyatakan bahwa kami para anbiya itu ketika sholat nada'u aymanana ala syama'ilina fis sadr. Kami ketika sholat, kami para nabi ketika sholat itu meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di dada. Oh, berarti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan semuanya sholat dengan bentuk yang sama. Padahal mereka nggak pernah ketemu. Perbuatannya sama, ibadahnya sama, hanya durasinya yang berbeda. Karena diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu salat 50 rakaat. 50 rakaat. Ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, dahulu kami itu kaumnya kuat-kuat, badannya gede-gede. Engkau itu umatmu kecil-kecil, tenaganya nggak kuat. Dahulu kami juga nggak bisa melaksanakan salat yang sedemikian itu. Bagaimana kalian yang kecil-kecil itu? Mintalah kepada Allah keringanan. Maka naiklah Rasulullah SAW meminta lagi, dikurangi sampai dengan 5 rakaat. Berarti zaman dahulu ya kaumnya Nabi Musa alaihissalam sholat juga, sholat juga dengan waktu-waktu yang berbeda, dengan durasi yang berbeda. Berarti ikhwati jazakumullah, ada zat yang sama yang mewahyukan kepada para anbiya tersebut, ya. Lalu kenapa kok beda-beda? Yang berbeda itu ketika mereka mendatangkan ilmu bukan dari sisi Allah. Ya. Ketika ilmu itu bukan dari sisi Allah, maka akan berbeda antara satu dengan yang lain. Karenanya ikhwati azakumullah, ketika mereka disuruh membuktikan ilmu itu kamu dapat dari mana, ketika ditelusuri mereka tidak bisa membuktikan jalurnya. Tidak bisa membuktikan jalurnya. Mereka hanya mengklaim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengklaim ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, dilihat, ternyata kok beda. Ilmu dari Allah mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Berarti tidak sinkron, ya, tidak sinkron. Maka ini ikhwati jazakumullah menunjukkan
bahwa ilah yang disembah itu sama, Allah tabaraka wa ta'ala. Agama itu pun semuanya sama. Semua nabi beragama Islam, tunduk taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama-agama lain. Karenanya dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Hari ini telah aku sempurnakan. Apa makna sempurna? Makna sempurna yaitu juga seperti mobil awal belum sempurna. Ketika terakhir dilengkapi, dia mobil juga enggak? Mobil juga. Enggak mungkin mobil ya dikatakan sempurna tapi berubah dalam bentuk yang lain, tidak. Berarti Islam itu sudah ada sejak dahulu. Ditambahkan syariatnya, kemudian menjadi sempurna. Itu menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama Rasulullah SAW, tetapi juga agama sebelum Rasulullah. Cuman di masa Rasulullah SAW lah atas takdir Allah disempurnakan agama tersebut. Disempurnakan agama tersebut, dan inilah yang akan menjadi agama untuk akhir dari kehidupan manusia, ya. Maka Rasulullah SAW menghabarkan tentang ya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi di Al-Qur'an dikatakan Nuhan qala, Nuh berkata, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah. Itu adalah Nuh alaihi salam. Begitu pula Hud, Saleh, Syuaib, ya, berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Juga Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, ini ada dalam surah Al-A'raf ayat 140, aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah kalian akan mencari Tuhan, ya, selain Allah, padahal dialah yang telah memuliakan kalian, mengunggulkan kalian dari seluruh bangsa. Jadi jazakumullah, ketika Nabi Musa alaihissalam itu menyelamatkan Bani Israel, menyeberang melewati Laut Merah, lalu mereka selamat, lalu mereka sampai di daratan. Ketika mereka sampai di daratan, mereka melihat satu kaum yang menyembah berhala. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Itu murkanya Nabi Musa luar biasa. Kenapa? Karena Bani Israel itu ilmunya ainul yakin. Ya, bukan kayak kita. Ilmunya Bani Israel pada saat Nabi Musa itu ilmunya ainul yakin, yaitu apa? Dia melihat Nabi Musa alaihissalam menyuruh kepada Allah untuk diselamatkan, dan melihat buktinya Allah mengabulkan Musa dengan membelah lautan. Dan sebelumnya juga banyak kejadian. Karenanya Nabi Musa itu, ikhwati jazakumullah, kalau dibaca itu mukjizatnya hampir banyak sekali. Minta ini dikabulkan oleh Allah di depan Bani Israel. Minta air dari batu, ditonjok dipukul batu, keluar air. Minta makanan dari langit, doa Nabi Musa, turun makanan dari langit. Apalagi yang membuat Bani Israel itu ragu? Dan di saat kritis mereka dikejar oleh Firaun, Nabi Musa memukul lautan dan meminta kepada Allah, terbuka. Tiba-tiba mereka ketika selamat sampai di daratan, ngelihat orang menyembah berhala, minta Tuhan lagi. Ini kurang ajarnya bagaimana ya selain? Sudah buktinya nyata, ya. Bagaimana dengan kita yang nggak pernah melihat secara nyata? Kita hanya mendengar kabar, berita dari Al-Quran, dari ini, dari itu. Maka akan banyak orang yang tergelincir, ya, tergelincir kepada kemusyrikan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Banyak di antara mereka yang beriman itu tetapi masih berbuat kesyirikan. Wa ma aktsaruhum
mukmin walau harasta. Dan begitu banyak mereka telah melakukan kemusyrikan walaupun kamu telah bersungguh-sungguh berdakwah untuk mereka menyembah Allah. Jadi penyimpangan-penyimpangan terjadi ikhwati azakumullah adalah karena kaumnya, bukan nabinya. Semua nabi telah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunus juga dalam surah Al-Anbiya ayat 87 itu mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu kenapa Tuhan-Tuhan itu banyak namanya oleh manusia? Itu disebabkan mereka menafikan nama-nama Allah, mengarang-arang nama Allah. Allah sebutkan di Al-Quran dirubah sifatnya. Allah katakan Allahu alal arsy istawa. Allah beristiwa di aras. Datang umatnya, oh bukan istiwa tapi istaula. Dirubah lagi. Disebutkan sifat-sifat Allah, ditakwil lagi, dirubah lagi dengan nama-nama yang lain. Tidak puas dengan ketetapan Allah, ya. Dirubah, maka lambat laun generasi berikutnya hanya mengenal yang dirubah tersebut, tidak lagi yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau mereka menelusuri jalur dari riwayatnya, yang ada di Al-Quran istawa. Oh, yang istaula ini dari mana? Dilihat di hadis di Al-Quran tidak ada. Oh, ini perbuatan manusia. Begitu pula ikhwati azakumullah, nama-nama Tuhan berubah. Ada yang dari mitos Romawi, ada yang mitos Persia, ada yang dari Yahudi, ada yang dari Nasrani. Berubah nama-nama Tuhan tersebut, ya. Itu yang terjadi ikhwati azakumullah. Jadi bukan dari para anbiyanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, hal unabbiukum biman tanazzalu syayatin tanazzalu bikulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhumul kadzibun. Kata Allah, maukah kalian aku ceritakan tentang orang yang turun setan kepada dia? Tanazzalu bikulli affakin athim, di mana syaitan ini turun dengan kedustaan, ya. Dengan kedustaan, kullu affakin athim, dengan kedustaan dan penyimpangan. Yulqunas sam'a, dia membisikkan sesuatu ke dalam telinga-telinga manusia, lalu mereka merubah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai datang orang-orang yang berjubah mengaku sebagai mengetahui perkara gaib, diceritakan begini-begini. Ketika ditanya tentang dalilnya, baca Al-Quran saja nggak bisa, menerjemahkan Al-Quran saja tidak bisa. Bagaimana dia bisa mengatakan begini begitu tentang masalah gaib? Mereka menebak-nebak, tidak punya ilmu. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Orang-orang yang tidak beriman kepada yaumul akhir itu menamakan malaikat dengan nama perempuan. Mereka bilang malaikat itu perempuan. Padahal kalau ditanya, pernah lihat malaikat enggak? Enggak pernah mereka melihat malaikat. Ketemu malaikat dia enggak. Loh kok kamu tahu itu perempuan? Maka kata Allah apa? Wa ma lahum bihi min ilmin. Mereka enggak punya ilmu. Iyattabi'una illa dhanna, kecuali mereka menebak-nebak saja, menerka-nerka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak memberikan kebenaran sedikit pun. Karenanya ikhwati azakumullah, penyimpangan itu dimulai ketika seseorang berkata bukan dengan ilmu, ya, bukan dengan ilmu dari Allah. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat makhluk Allah yang taat, ya. Ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu enggak apa nama-nama yang ada di bumi? Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan. Para malaikat nggak bisa merekayasa. Oh ini namanya ini keperluannya ini.
Gak bisa direkayasa. Mereka tidak mau hoax. Mereka melandaskan ucapan mereka dengan ilmu Allah, bukan nebak-nebak, ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam disuruh diceritakan nggak oleh Nabi Adam? Diceritakan, begini. Apakah itu dari rekayasaan Nabi Adam? Karangan beliau? Enggak. Maka Al-Quran mengatakan apa? Wa 'allama Adamal asma. Allah lah yang mengajarkan Adam nama-nama tersebut. Jadi dari dahulu para nabi enggak pernah berkata kecuali apa yang mereka dengar diajarkan dari Allah. Lalu muncul hal-hal yang aneh-aneh itu ketika mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka katakan itu dari ilmu Allah. Apa rujukannya di Al-Quran? Apa rujukannya dari hadis-hadis Rasulullah? Maka terjadilah apa? Pertambahan, perubahan, ya, sehingga orang-orang menyembah selain Allah. Maka sesungguhnya tidaklah berbeda apa yang disembah Adam, apa yang disembah Nuh, apa yang disembah para anbiya itu sampai kepada Rasulullah SAW, sampai apa yang kita sembah hari ini, yang apabila itu sama jalurnya maka samalah ilahnya, ya, maka itu adalah kebenarannya. Apa yang menyimpang dari rentetan riwayat tadi berarti itu datang dari karangan mereka sendiri, dari prasangka mereka sendiri yang tidak didatangkan didasarkan kepada pengetahuan. Ikhwati jazakumullah, sampai di sini apa yang kita jelaskan untuk meyakini bahwa Allah adalah ilah orang pertama, makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, ya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan, falyatafadhal mazkura, silakan.